Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hilaniam. Di sini saya ingin memberikan edukasi ringan bagi para guru-guru mengenai cara mengajar sastra bagi anak usia madrasah ibtidaiyah. Baik, sebelum itu kita mulai dari yang pertama. Kita harus mengetahui apa itu sastra. Jadi, sastra adalah suatu karya yang menggunakan bahasa secara indah dan juga imajinatif. Untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah perasaan, pesan, ataupun sebuah cerita. Contoh-contoh sastra yang umum ada di saat ini yaitu seperti puisi, cerita pendek, dongeng, ataupun drama. Apa tujuan dari mempelajari ilmu sastra bagi anak sekolah dasar atau anak madrasah ibtidaiyah? Nah, yang pertama, di sini saya sudah membuat rangkuman ya. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Contohnya yaitu anak-anak bisa menjadi lebih tahu bahasa yang sepertinya jarang terlintas di telinga mereka. Seperti contoh, mungkin gemerlap itu kan jarang terlintas juga di telinga anak-anak. Terus gemilang seperti itu dan lain-lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas anak. Maksudnya gimana? Dengan pembelajaran sastra yang sesuai pada usia mereka, maka anak-anak bisa diarahkan mengembangkan imajinasi dan juga kreativitasnya, baik itu dalam bentuk berpikir maupun dalam berekspresi mereka. Yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan rasa empati anak. Seperti contoh, jika anak-anak diajak untuk menonton drama ataupun membaca sebuah dongeng, cerita pendek, kalau misalnya ada suatu kejadian yang dibilang kurang mengenakan hati, mungkin anak-anak bisa menjadi tahu, anak-anak bisa lebih merasakan rasa yang kurang enak itu, entah itu menyedihkan atau berantem mungkin, ya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu meningkatkan minat baca anak. Kalau ada banyak sekali buku cerita, buku puisi, buku pantun dan diserahkan ke anak, maka anak-anak bisa lebih minat membaca dibandingkan dengan memegang HP. Lalu untuk guru-gurunya bagaimana? Bagaimana cara mengajarkan sastra kepada anak? Nah, yang pertama yaitu dengan cara membuat cerita interaktif. Seperti contoh, ini menurut saya itu ada sedikit sambungannya ke drama. Seperti contoh, guru itu memperagakan suatu cerita dengan gerakannya sendiri, dengan ekspresi guru itu sendiri, sehingga sehingga murid bisa lebih merasakan emosinya. Seperti itu. Dan juga cara yang lain yaitu untuk memberikan tugas kepada anak membuat cerita tentang kehidupannya. Seperti contoh, kamu dari bangun tidur ngapain? Nah, itu seperti itu disuruh buat cerita aja nggak apa-apa. Nanti yang seperti itu juga bisa meningkatkan bahasa anak, meningkatkan cara anak berekspresi dalam tulisan. Ataupun seorang guru menggunakan metode yang lain, seperti contoh guru membacakan cerita pendek ataupun dongeng kepada siswa-siswa mereka. Anak-anak kecil ini pasti tidak luput dari yang namanya suka dengan cerita. Nah, jadi kalau gurunya membacakan cerita kepada anak-anak, pasti anak-anak bisa menjadi lebih fokus, anak-anak bisa lebih berimajinasi, dan guru juga bisa menyelingi memperkenalkan struktur dari cerita yang ia sampaikan. Lalu setelah guru bercerita, maka anak-anak bisa diminta untuk menceritakan ulang apa saja yang diceritakan oleh gurunya dengan bahasa mereka masing-masing. Ini juga bisa mengembangkan pola bahasa anak menjadi struktur yang lebih baik, seperti itu. Di sisi lain juga, karena ini saya ambil basisnya madrasah ibtidaiyah, maka guru bisa mengambil sebuah cerita yang mengandung unsur seperti unsur amanah, kejujuran, kesabaran, tolong menolong. Contoh-contoh ini banyak sekali bisa ditemukan dalam kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah ulama terdahulu, dan lain-lain. Untuk guru-guru yang sedang mengajar saat ini, entah itu pelajaran sastra ataupun pelajaran yang lainnya, jangan pernah berhenti berpikir untuk mengembangkan tata cara mengajarnya. Selalu bermuhasabah diri, menilai diri mana yang kurang, mana yang sekiranya belum pas, bisa dibenahi. Jangan juga diam saja ketika tahu seperti itu. Banyak-banyaklah bermuzakarah kepada guru-guru yang lebih senior daripada Anda. Mungkin sekian.
apa saja yang bisa saya sampaikan tadi. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.